Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah maghrib Masjid Al-Mukhlisin dan para penonton YouTube di channel Al-Mukhlisin Baroya dimanapun berada, pada momen Rabiul Awal 1446 Hijriah ini saya ingin menyampaikan tentang optimalisasi pendidikan karakter, ya, sebagai refleksi terhadap peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam selain sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah, maka Maulid juga memiliki potensi yang besar untuk dijadikan momen refleksi dan perbaikan moral, ya, khususnya bagi generasi muda yang saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan, ya, termasuk juga generasi tua ya, generasi tua yang ya tentu juga ada imbasnya, ya, dan tentu juga generasi tua ini sebagai pendidik untuk generasi muda kita semua. Nah, kita lihat fenomena seperti penyakit atau patologi sosial, ya, konflik antar pelajar dan mahasiswa, ya, aksi demonstrasi yang anarkis, hingga krisis identitas generasi Z yang terpapar, ya, efek negatif media sosial dan globalisasi yang tidak selektif, ya. Semuanya ini mengisyaratkan pentingnya pendidikan karakter yang lebih intensif dan berbasis pada keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kita lihat kalau di Jepang itu pendidikan karakter kepada anak sangat intensif, ya, ditanamkan sejak dini, ya, bagi anak-anak, dan itu terbawa sampai dewasa. Kalau kita di Bugis ada lontara Bugis, ya, menyatakan lele bulu telele abiasan, ya, seandainya bisa berpindah itu lebih mudah memindahkan bukit daripada kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang perlu kita tanamkan sehingga menjadi karakter, ya, bagi generasi muda. Jadi bukan sekedar ritual seremonial, tapi yang lebih penting adalah bagaimana menjadikan Maulid Nabi SAW ini sebagai momentum strategis untuk betul-betul menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang terbaik, uswatun hasanah, dengan senantiasa melaksanakan sunnah Nabi sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah,
ya, wahai umat Islam, ya, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Jadi cara kita mencintai Allah tidak boleh tidak. Kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak boleh ingkarus sunnah. Ada itu aliran Isa Bugis. Itu mengingkari sunnah, tidak mau pakai hadis. Karena dia menyatakan itu hadis itu lemah. Ada lemahnya, tidak usah. Karena Quran ini sudah lengkap katanya, sempurna. Dan ya la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, pakai Quran saja. Tapi bagaimana kita bisa melaksanakan amal ibadah dengan baik, karena Quran itu hanya secara global. Ya, karena tidak mungkin Quran itu tebal sekali, bisa setinggi langit barangkali ya. Kalau mau memuat semuanya, dia global. Nah, rinciannya, caranya itulah dijelaskan dalam hadis. Ya, kalaupun memang ada hadis yang lemah, ada yang bahkan maudhu, yang palsu, ya belajarlah mustalah hadis, menelaah hadis. Jangan kemudian menolak semuanya gitu. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Jadi cara kita mencintai Nabi, ikuti sunnahnya. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah SAW, adalah dia bersamaku di surga kelak. Mau bersama Nabi di surga kelak ya? Mau nggak? Keras-keras dong. Mau, iya. Kita mau semua. Bayangkan ini, bersama Nabi di surga lagi. Kalau di dunia saja kita bersama Nabi, saya kira kita gembira juga ya. Walaupun kita ya karena di akhir zaman tidak ketemu Nabi, tapi keimanan kita luar biasa. Kenapa luar biasanya? Kita tidak bertemu Nabi seperti sahabat-sahabat, tapi kita beriman kepada Nabi. Nah, insya Allah dengan iman yang kita yakini dan kita buktikan dalam perilaku mengikuti sunnahnya, kita akan ketemu dengan Nabi SAW nanti di surga. Surganya Nabi yang tertinggi apa? Ya, Jannatul Firdaus, surga Firdaus tingkat 7 yang paling tinggi. Jadi surga itu ada 7 tingkatannya. Nah, yang paling rendah Jannatul Ma'wa. Tapi jangan kita targetnya surga yang paling rendah saja. Kalau tidak mencapai jatuh neraka. Harus surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Seandainya mungkin tidak mencapai, turun sedikit, ya tingkat 6. Jangan tingkat paling rendah, tingkat 1, terus turun jatuh neraka. Neraka juga itu 7 tingkatannya ke bawah. Yang paling bawah itu neraka apa? Jahannam. Fi asfalis safilin minan nar. Pada tempat yang serendah-rendahnya dari neraka itu. Itulah neraka Jahannam. 7 juga tingkatannya. Nah, kalau surga ada 8 pintunya. Beda ya, bedakan pintunya dengan tingkatannya. Kalau pintunya ada 8, masjid kita ini berapa ya? 3 Ji. Ya, taruhlah dari di sini tidak ada dari depan ya. Ya, 8, segi 8 biasa memang begitu. Kalau masjid Cengho itu segi 8, pakwa, mirip pagoda, harus segi 8. Nah, ya itu ada 8 pintunya. Tergantung amalan-amalan kita surga itu. Bagian rajin puasa, ya alhamdulillah di masjid kita adakan
puasa Senin Kamis ya. Bahkan ada puasa Ayyamul Bid ya, setiap bulan purnama. Ya, kita adakan, kita siapkan untuk buka puasa. Nah, maka itu bagi yang rajin puasa disiapkan satu pintu khusus, namanya pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Nah, ada pintu sedekah, bukan pintu zakat, tapi pintu sedekah. Karena kalau zakat itu wajib, harus. Ya. Kalau sedekah itu mungkin dia belum wajib, belum kena wajib untuk keluarkan, tapi dia keluarkan. Itu sedekah. Atau mungkin dia sudah kena zakat, wajib, dia sudah keluarkan yang wajib, kemudian dia lebihkan, nilainya jadi sedekah. Itulah ada pintu khusus, pintu sedekah. Kemudian ada pintu tahajud, ya. Ya, pintu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, pintu jihad dan lain sebagainya. Tapi ingat, pintu-pintu ini tidak bisa terbuka kalau tidak ada kuncinya. Dan kuncinya itu as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kunci pembuka surga. Saya sering gambarkan begini, ibarat kunci kan 5 waktu sholat. Nah, ada 5 waktu. Maka kuncinya itu, kunci biasa kita punya kunci, ada 5 geriginya. Biasa ada geriginya kan, 5 waktu sholat. Nah, kalau ada yang bolong-bolong sholatnya, bolong-bolong ini, maka ada di antara geriginya itu kunci yang cipe. Apa itu cipe? Patah, bahasa kasar ya, patah, terpotong. Kalau mau dibuka pintu surga tidak bisa terbuka, loski. Maka jangan sampai ada yang bolong-bolong sholatnya ya awal. Iya, sholat dong. Ya, ini anak-anak harus dididik sejak kecil. Ya, kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis sholat. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai ada anak kita, keponakan kita yang belum sholat. Umur 7 tahun sudah harus diajar betul-betul, lebih intensif. 10 tahun disuruh, paksa. Dia tidak mau, boleh dipukul. Tapi tentu dengan pukulan yang mendidik. Sambil didoakan, bukan buat cedera ya. Ya, itu pukulan mendidik supaya dia jerah dan mau melaksanakan sholat. Harus dididik. Jangan bilang nanti dia besar. Nanti besar dia sadar sendiri. Enggak susah. Lele bulu terlele abiasan. Ini orang Tionghoa ini yang pintar bahasa Bugis ini. Coba. Prof. Jadi itu ya. Kita ini bagaimana kita optimalkan ini pendidikan karakter. Yang pertama, krisis identitas dan patologi sosial ini kita bagaimana obati ya. Di era digitalisasi, pakai digit, jari-jari ini ya, itu banyak tumbuh di tengah arus informasi yang tidak terbatas. Sampai masuk ke dalam kamar kita. Anak kita juga jangan kita merasa tenang. Anak kita di dalam kamar kira-kira baik-baik saja. Bisa. Dia melalang buana ke seluruh dunia ini. Dan pengaruh negatif juga hati-hati. Maka kita harus seleksi. Lihat. Iya, kontrol ke anak tak. Sering kita menyapanya. Lihat apa yang ya. Jangan dia ya begitu ya. Nah, sebenarnya bergaul di tengah masyarakat bagus tetap. Makanya pengajian secara luring ini langsung tatap muka itu tetap bagus kita aktifkan ya. Nah, teknologi informasi ini ya sangat sangat berkembang ya, luar biasa, dan itu tinggal bagaimana kita manfaatkan. Ya, siapa yang pandai manfaatkan dia segi positifnya untuk nilai dakwah, insya Allah itu akan sangat berguna. Nah, tapi kalau tidak, bahaya. Tanpa sadar generasi muda kita ikut.
Ya, TikTok lah, apa yang macam-macam yang tidak benar, yang hoax ya banyak. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya langsung artinya, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, ya, sehasta demi sehasta, hingga jika mereka masuk ke lubang biawak pun, ya kalian pun akan mengikutinya, karena sudah terbiasa ikut. Tidak rasa masuk lubang biawak atau lubang buaya. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Nah, kita lihat yang berikut, pentingnya pendidikan karakter dalam menghadapi tantangan modern. Ya, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, ya. Sebagaimana sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi banyak akhlak-akhlak, sudah ada akhlak yang mulia, tapi Rasulullah SAW datang untuk menyempurnakan. Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala secara tegas, ya, berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, la'ala, sungguh di atas, khuluqin, akhlak-akhlak azim yang luhur. Iya, ini sudah istilahnya sudah satu pengakuan, ya, penyampaian, penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat Imam Al-Ghazali itu pernah berkata, akhlak adalah gambaran batin manusia yang di dalam hati ini. Itulah kekuatan hakikinya, terbentuk dari perbuatan sampai perbuatan. Jika akhlaknya baik, maka dia baik secara sempurna. Sebaliknya, jika akhlaknya tidak baik, maka dia tidak baik secara sempurna. Maksudnya hatinya juga itu tidak baik. Tercermin itu. Kalau dalam bahasa Quran, hadis itu al-imanu tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman yang benar diyakini di hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan, dengan perbuatan. Jadi itu tercermin dari dalam hati kita semua sampai pada perbuatan. Ya, jadi disinilah akhlak. Akhlak itu mulia, ya. Ya, ibarat bangunan yang biasa disampaikan oleh ustadz kita, itu pondasinya akidah, kemudian tiangnya itu ibadah. Akhlaknya atapnya itu dengan lampu-lampunya, ya, mungkin ada kipasnya, ya. Itulah akhlak yang dinikmati oleh orang, ya. Dan memang kita harus berbuat, ya, apa yang kita ketahui, mari kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat berikutnya dalam salah satu sabda Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ya, kemudian dan saya, kata Nabi SAW, saya adalah yang paling baik li ahli, kepada keluargaku. Maka jadikanlah itu contoh. Nabi bukan hanya contoh sebagai Rasul, ya, Nabi, tapi juga sebagai kepala keluarga. Kita ada lihat kan, ada kalau Nabi kan sebagian Nabi ada yang tidak menikah, ya, seperti Nabi Isa. Itu tidak menikah, bukan berarti syariatnya melarang menikah, maaf. Kalau saya memahami gitu, ya.
Ya. Tapi sebagian yang ada kan pastor melarang ya kalau Katolik. Tapi pendeta kan nikah. Mereka sudah berbeda di situ ajarannya ya. Nah, kita Islam boleh. Karena memang fitrah manusia itu berpasangan azwaja. Ya berpasang-pasangan. Ya. Itulah Nabi Adam waktu pertama kali diciptakan, dia merasa kesepian. Maka minta ada pendampingnya. Diambillah mungkin dari tulang rusuknya kan, samping ini sebagai pendamping. Itulah Siti Hawa, dari situ berkembang biak manusia, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dan kenal mengenalnya untuk apa lagi? Untuk meningkatkan ketakwaan, karena dalam ayat itu dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi dalam kita saling kenal mengenal bangsa manusia yang makin berkembang gitu ya, dalam interaksi itu dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ini yang harusnya. Dan Nabi SAW itulah suri teladan yang terbaik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga berkata, barang siapa yang menjadikan dirinya sebagai pemimpin, dan kita ini saya kira minimal memimpin diri kita, ya minimal, ya ada juga keluarganya kalau dia sudah menikah ya. Atau yang lain-lain lah, ada jabatan-jabatan lain. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Maka hendaklah dia memulai dengan mengajari dirinya sebelum mengajari orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Ya, artinya apa? Apa yang dia sampaikan, dia ketahui, dia ajari, dia sampaikan dirinya dan dia laksanakan. Inilah yang benar ya. Ya, bukan piti kana-kanai. Piti gaul-gaul. Tapi betul-betul sesuai apa yang ada di hati, kata dan perbuatan. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ya ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan hendaklah kamu mencari pada apa-apa ya anugerah yang Allah siapkan untuk akhiratmu. Ya, jadi tujuan kita harus akhirat. Ini Allah pertama menyatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, kampung akhirat siapkan. Tapi ada lanjutannya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupa nasibmu di dunia. Artinya saking dia untuk akhirat, seakan-akan dia lupa dunia, bukan begitu. Kita berbuat untuk akhirat semuanya untuk akhirat, tapi itu dibuat di dunia. Ya, tidak boleh lupa di dunia ini. Ya, misalnya kita bekerja. Kita kerja dapat penghasilan ada supaya kita bisa berzakat, kita bisa membangun masjid dan lain sebagainya. Itu ya, itu untuk akhirat kita juga. Ya, intinya ke sana. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan kita, jangan sampai tujuan kita dunia saja. Artinya berhenti di situ. Nah, dengan sabdanya, dunia itu terkutuk pula segala isinya, kecuali zikir pada Allah. Ya. Dalam urusan dunia ini selalu ada zikir pada Allah, ada mengingat Allah, bagaimana perintah Allah, apa larangannya, ya. Nah, segala apa yang mengikutinya dalam perbuatannya itu. Terus orang berilmu, ya, atau orang yang belajar. Jadi dunia ini hakikatnya dia terkutuk. Tidak, kalau di hadis lain, dunia ini tidak ada harganya dibanding ya
sebelah sayapnya itu lalat. Jadi jangan itu yang kita cari ya, tapi akhirat. Kalau akhirat kita tujuan kita, insya Allah dunia akan ikut ya. Tapi kalau dunia yang kita cari, sudah tidak ada nilainya. Ya, itu maksudnya. Nah, Abdullah bin Mas'ud berkata, la takunu imma'ah. La takunu imma'ah. Janganlah kalian menjadi orang yang umum. Orang yang umum itu bagaimana? Yang mudah terbawa arus. Mudah dipengaruhi dari luar. Ikut-ikutan orang banyak. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, kalau dalam ayat sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilih. Dan sekiranya kamu mengikuti kebanyakan dari manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menjerumuskan atau menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, jadi jangan ikut-ikutan banyak orang, tapi lihat ya benarnya. Ya, walaupun kita mungkin hanya sendiri, tapi itu benar, kita tetap bertahan. Ya. Nah, oleh karena itu Maulid ini ya, Nabi tidak hanya dijadikan peringatan secara historis, tapi hendaknya sebagai momentum bagi umat Islam memperkuat komitmen ya dalam mendidik generasi penerus bangsa dengan nilai-nilai moral yang kuat. Ada nilai moral atau 4 sifat dari Nabi SAW yang kita singkat. Saya ikut ini Prof. Khalid, bagus singkatannya supaya enggak lupa. STAF, staff. Ya, dibaca staff. Siddiq, tabligh, amanah, fatona. Jadi kita hendaknya menjadi stafnya Allah. Ya. Jadi kita bangga jadi stafnya Allah dengan ciri-ciri itu. Ya, jangan stafnya Jokowi saja, apalagi. Bukan Jokowinya yang diikut ya. Ya, bukan PNS-nya yang kita bangga. Ya, tapi karena kita ikut Allah. Ya. Staf pertama S, Siddiq, itu artinya benar. Ya, benar, dia membenarkan yang dibawakan oleh Nabi SAW. Ya, dan itu Abu Bakar As-Siddiq kan diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, ya, Siddiq, benar. Ya. Kemudian tabligh, menyampaikan, dia menyampaikan ide-idenya sampai kepada masyarakatnya. Apa yang dia lakukan itu sampai. Ayat-ayat Allah juga sampai, hadisnya Nabi SAW sampai. Kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun hanya 1 ayat. Kemudian amanah. Ini perlu amanah. Salah satu ciri orang munafik, adalah orang yang apabila diberikan amanah dia khianat. Wa idza tumina khana. Ya. Salah satu ya. Kalau 3 itu dia lakukan, misalnya dia berkata dusta, dia berjanji ingkar, ya, tambah tidak amanah, itu munafik tulen. Munafik tulen. Bahayanya. Jadi jangan sampai ya. Baik, yang terakhir fatona. Fatona itu cerdas. Nah, kecerdasan ini ada 3. Kecerdasan intelektual, kecerdasan intelektual. Jadi itulah mampu dia analisis apa semua ya secara intelektual. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi, kecerdasan emosional. Bukan sekedar kecerdasan intelektual. Justru kecerdasan emosional itu lebih penting. Ya, jangan sampai ada orang PBB NATO, Pak Bambangan Natolo. Emosional. Ya, itu enggak bagus ya. Jadi kecerdasan emosional, dia mampu mengendalikan dirinya. Ya, kapan dia perlu marah, bagaimana ya.
dan punya rasa empati. Itu emosionalnya, dia rasakan bagaimana orang merasakan penderitaan. Kemudian kecerdasan spiritual, ini yang paling penting, spiritual. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-kayyishu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang sempurna akalnya adalah orang mandana nafsahu, orang yang selalu melihat ke dirinya, mengintrospeksi dirinya. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa beramal untuk sesudah kematian, sesudah kehidupan dunia, untuk akhirat. Itulah cerdas spiritual. Nah, saya kira mudah-mudahan ini yang bisa kita laksanakan ya, karena waktu terbatas. Ya, saya kira cukupkan ya. Yang jelas dalam sunnah itu Nabi kita ikutilah, belajar terus ya. Ya, sini baru motivasi. Mari kita bersama-sama niatkan pada diri kita dan semoga dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam hidup kita sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal inayah, wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.